banyak di sisi barat dan timur itu tidak jauh dari stasiun ini banyak kejadian bunuh diri, Mas Dodi. Di stasiun itu memang masih aktif ya, secara tanda kutip. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Selamat malam teman-teman semuanya. Kembali lagi di Maskur Channel. Ya, kita kali ini akan menelusuri tempat yang bagi kami ini tempat kedua ya, stasiun yang kita kunjungi. Dan untuk sejarahnya sendiri, ini stasiunnya ini dibangun di tahun 1929 sampai di 1930. Dan stasiun Kalasan ini adalah stasiun paling timur ya yang ada di Jogja. Dan mulai tidak beroperasi lagi di tahun 2007 karena memang di sepanjang jalur itu sudah dipasang jalur ganda. Stasiun yang kecil seperti ini dinonaktifkan, Mas Dodi. Apalagi ini di belakang kita yang stasiun Kalasan ini kan diapit oleh kedua stasiun yang berdekatan ya, nggak terlalu jauh, yaitu ada di stasiun Maguwo di barat ini, barat stasiun Kalasan ini, dan di timur Kalasan ini ada stasiun Prambanan. Jadi kan tidak terlalu jauh, mungkin ini terpaksa nonaktifan ya. Mungkin penumpang sini bisa dialihkan ke Prambanan maupun ke Maguwo. Itu. Seperti itu ya, Mas. Ya. Nah, tentunya di stasiun ini sering terjadi beberapa cerita mistis, teman-teman. Jadi ceritanya itu stasiun ini itu kerap kali digunakan untuk bunuh diri. Di sisi barat dan timur itu tidak jauh dari stasiun ini banyak kejadian bunuh diri, Mas Dodi. Jadi menabrakkan kereta seperti itu. Dan juga di tahun 2000 berapa gitu, itu pernah kereta itu terguling di sini juga ada dulu. Jadi ada kejadian yang kereta berguling, terus ada beberapa orang ya, Mas, yang tertabrak di sini atau bunuh diri itu tadi ya. Yang bunuh diri itu ada beberapa, Mas Dodi, ada banyak yang kalau saya melihat dari berita itu, dan saya kan dari tetangga dan teman sekitar sini itu, kalau ini tuh masih, kalau malam tuh masih ya beroperasi seperti itu, Mas Dodi. Jadi banyak keriuan, rame seperti itu. Ya. Jadi seperti biasa ya, Mas, masih ada residual energi yang pasti di itu sini ya. Ya, mungkin teman-teman juga sudah penasaran nih, Mas, bagaimana sih isi dalam stasiun ini. Ya, mungkin kita langsung masuk aja, teman-teman. Penelusuran ya. Nah, lanjut, saat itu kita memasuki di salah satu ruangan, di ruangan pertama. Nah, di samping saya ada sebuah loket untuk pembelian tiket. Nah, dan di situ ada Maskur melihat sebuah entitas di sana yang menyerupai orang-orang Belanda, teman-teman. Nah, di saat kita
memasuki ruangan yang pertama ya, memang di sana saya melihat banyak riuh ya, dalam artian di stasiun itu memang masih aktif ya secara tanda kutip. Tetapi yang unik juga ketika pertama itu, di kiri saya ada sebuah loket ya, seperti loket seperti itu. Dan yang unik juga di sana ada petugas yang petugasnya itu bukan pribumi teman-teman. Jadi petugasnya itu seorang, eee, ya bisa dikatakan warga Belanda seperti itu ya. Oke ya Mas, jadi ini kita mulai memasuki bangunannya ya. Ya. Dan ini memang yang saya lihat masih aktif sekali nih Mas Dodi ya. Masih Jadi banyak yang seperti kemarin waktu di stasiun itu, jadi ini tanda kutip tuh masih aktif gitu. jadi masih ada Ya. aktivitas-aktivitas gaib yang ada di sini ya Mas Bro ya? Iya. Jadi memang terlihat seperti ya beroperasi pada umumnya. Ya Hanya betul, saja memang bentuknya sudah mhm. berbeda dimensi. Ya betul, secara nyata ini sudah tidak terpakai, tapi secara entitas gaib itu masih banyak sekali. Bahkan ini kita di antara penumpang-penumpang yang mau menunggu kereta. Bahkan tadi ketika saya sama Mas Yodi mau masuk itu terdengar sama seperti yang di stasiun sebelumnya itu. Jadi ada kayak kalau di stasiunku itu loh Mas Yodi, kalau perhatian ada ini kereta ini mau datang seperti itu. Ya, Tapi jadi itu suara-suara dari suaranya itu masih ada, dan yang unik juga itu suaranya itu bukan suara Indonesia, tapi yang diinformasikan itu dalam bahasa Belanda. dalam bahasa Belanda. Iya. Berarti bangunan ini itu mungkin dulu dibangun masih pada Iya. zaman Belanda ya Mas? Ya, ini dari zaman Belanda karena konstruksi bangunannya bisa kita lihat ya. Ini masih kayak Ya. jendela itu masih Bentuknya itu seperti ada aksen-aksen Ya, Belanda, ya. Belanda. Dan juga banyak masih ada petugas seperti yang di kiri itu, masih ada petugas peron ini Mas Jody. Jadi beliau ini seperti saya tidak bisa bahasanya ya Mas Jody karena menggunakan Belanda, tetapi memang seperti mengisyaratkan itu seperti ini. Jadi gampangannya itu mau beli tiket seperti itu. Ya, jadi itu seperti loket untuk ya, pembelian loket tiket untuk mau pembelian tiket. Dan mungkin saya juga bisanya mungkin cuma bahasa isyarat ya Mas Jody karena tidak menguasai bahasa Belanda ya. Ya, semoga beliau mengerti ya isyarat saya cuma mau explore tempat ini seperti itu. Ini banyak sekali Mas Jody, sebenarnya kita dikelilingi ini. Kita coba ke ini salah satu bangunannya ya. Nah, setelah Mas Pur mencoba untuk berkomunikasi dan meminta izin kepada petugas Belanda, tetapi yang petugas dalam tanda kutip makhluk astral ya teman-teman, kita setelah itu bergeser sedikit ke bagian kanan, dan di situ terdapat ruangan seperti ruangan tunggu. Ya, ini kita ada di suatu bangunan ruangan yang mungkin dulu untuk menunggu kereta ya ini Mas Jody ya. Dan mungkin Mas Jody yang dirasakan apa yang di sini? Ya, kalau saya rasakan sendiri Mas Pur, tadi masuk dari ruangan sini itu jadi seperti kayak menembus satu dimensi. Ya. Dan yang saya rasakan itu kayak mungkin suhunya memang agak berbeda ya. Nah, tapi juga saya merasakan beberapa kali sempat merinding gitu dari sini tangan. Tadi sambil Mas Pur bilang yang di dekat loket tadi ada sosok petugas di situ petugas peron ya, seperti saya itu juga tiket sempat itu ya. merasakan dari di belakang sini itu. Betul. Ya, ini mungkin entitasnya itu sudah mulai bermunculan ya Mas Pur? Iya. Sudah mulai berkumpul di sini ya? Iya. Dan ini kan kita tepat ya, ini sudah 1:30 malam ini. Oh iya. Ya kan? Jadi emang entitas di sini itu udah mulai banyak ini. Bahkan udah mulai panas sekali ya. Karena banyak sosok
Dan juga tadi saya pas di situ itu ada pribumi yang itu kan jalur ganda ya Mas Yodi ya. Itu di antara rel itu ada beberapa yang salah satunya itu ada yang kepalanya geser, ada juga yang badannya itu ya terurai-terurai seperti itu. Tiba-tiba di sana Mas Pur melihat beberapa entitas yang ingin menyampaikan sesuatu. Saya melihat di antara jalur ganda itu memang ada pribumi yang menurut saya seperti badannya itu banyak yang tidak utuh seperti itu ya teman-teman ya. Dan memang entitas itu seperti meminta tolong atau ada yang mau disampaikan. Nah, waktu itu saya mencoba untuk mediumisasi ya agar apa yang mereka inginkan atau agar kita bisa membantu mereka. Nah, saat Mas Kur melakukan mediumisasi, itu ada sebuah sosok entitas ya teman-teman. Nah, yang pertama itu dia bernama Budi dan yang kedua bernama Widya. Nah, kedua entitas ini kasusnya tidak berbeda ya teman-teman. Mereka melakukan bunuh diri karena memang mereka sudah tidak kuat lagi dalam menjalani hidup. Akhirnya mereka mengakhiri hidup mereka dengan cara bunuh diri di stasiun. Nah, tetapi ada beberapa yang ingin mereka sampaikan. Ya, pada intinya mereka ingin meminta sebuah doa agar mereka merasa tenang, dan akhirnya di situ saya dan Mas Pur mencoba untuk mengirim doa ke arwah-arwah tersebut. Sepertinya ini tatapannya itu seperti mau menyampaikan sesuatu seperti itu yang di sana itu. Mungkin coba kita aja ya Mas Jody ya. Saya juga penasaran apa yang mereka sampaikan ya. Ya. Mungkin nanti Mas Jody bisa tanyakan ya itu nanti sosoknya minta apa, karena sorot matanya itu seperti saya mau minta bantuan seperti itu Mas Jody. Ya. Mungkin coba aja ya Mas Jody ya. Nggak apa-apa, nggak mungkin bentar aja teman-teman karena kasihan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh saya tahu berbicara dengan siapa? Budi. Oh, Mas Budi. Ya. Mas Budi, ada yang ingin disampaikan? Doa, Mas. Oh, minta doa. Kalau boleh tahu, kenapa kok seperti kesakitan? Gimana? Oh, itu kenapa? Dulu kenapa? Kenapa Mas Budi bunuh diri? Kan tidak boleh. Tapi Ya, mungkin nanti kita bisa bantu doa ya buat Mas Budi. Di dulu waktu melakukan bunuh diri itu kenapa alasannya? banyak Mas. Oh, jadi Mas Budi datang ke rel terus menabrakkan diri begitu. Jadi ceritanya seperti itu ya teman-teman. Mas Budi ini mungkin dulu hidupnya tidak penuh dengan ketenangan dan akhirnya mengakhiri hidup di sini, dan katanya sih kepala dan badannya itu terpisah teman-teman. Mungkin ada yang ingin disampaikan lagi? Apa? Mungkin bisa disampaikan? Nah, ya. Ya. Pamit dulu ya.
ini ada sosok lagi nih Mas, teman-teman. Assalamualaikum. Bisa bisa tahu bicara dengan siapa saya? Widya, Siapa? Widya, Widya. Mbak Widya, kenapa Mbak Widya? sakit Sakit apanya? perutnya, Kenapa? Kenapa perutnya? ini, ya, Perutnya kenapa? Bisa diceritakan? terlindes Pak. Kenapa? Kenapa kok bisa terlindas di situ? Mbak Widya mengalami kecelakaan dulu? Iya, Kenapa? Bisa kecelakaan di situ karena apa? saya sengaja sih. Mbak Widya Bukan. juga melakukan bunuh diri. Mhm. Kenapa Mbak Widya melakukan bunuh diri? Masalah banyak, saya nggak bisa lagi. Mungkin mau ada yang disampaikan sama Mbak Widya. Tolong doakan saya. Saya nggak bisa pulang. Doakan saya Mas. Iya ya. Ya nanti kita doakan bareng-bareng buat Mbak Widya ya. Semoga Mbak Widya juga tenang nantinya. Oke, ya sudah, pamit dulu ya. Nanti kita doakan. Waduh. Jadi apa tadi, Mas Jody? Ya, Mas Kur, jadi tadi ada langsung dua entitas ya, Mas Kur, yang dulunya sempat Ya. melakukan bunuh diri di sini. Yang pertama itu saya tanyakan namanya Mas Budi, Ya. dan yang kedua itu Mbak Widya. Oh ya. Jadi kedua makhluk ini tuh dulu waktu hidup mengakhiri hidupnya di sini, Mas Kur. Oh ya. Jadi korban ya. Itu Ya. tadi. Ya. Dan saat saya tanyakan kenapa mereka melakukan bunuh diri itu, katanya ya sudah hidupnya sudah tidak tenang, mungkin banyak masalah ataupun sudah tidak kuat lagi untuk menjalani hidup gitu. Jadi Ya. akhirnya mereka melakukan bunuh diri di situ. Ya ya. Karena memang tadi itu seperti mau menginformasikan atau minta bantuan seperti itu Mas Dodi. Jadi Ya. kan dari tadi berdiri itu saya coba tarik ada apa yang mungkin disampaikan kan seperti itu ya. Dan mungkin kita coba lanjut lagi aja Mas Dodi ya, karena saya penasaran sama yang bangunan yang itu ya. Kita coba ke sana ya. Nah, selain kejadian unik yang kita alami di stasiun itu ya, yang seperti saya mendengar seperti ada kereta yang datang tapi menggunakan bahasa Belanda. Di situ juga saya dan Mas Yodi sempat pas kereta itu mau berangkat. Jadi visualisasinya seperti kereta uap seperti itu ya teman-teman. Waktu itu saya di bangunan utama yang dekat rel itu, keretanya itu baru saja berangkat seperti itu. Nah oke ya Mas Yodi ya, ini kita ada di bangunan utamanya ya, mungkin karena ini udah berdekatan sama rel ya. Iya. Dan ini tadi belum lama berangkat kereta ini tadi Mas Yodi. Tapi kereta ini ya. Dan bentuknya itu unik Mas Yodi, bukan kereta yang kita lihat itu. Jadi bentuknya tidak seperti kereta pada umumnya. Ya. Jadi keretanya itu seperti kereta uap gitu loh Mas Yudi, yang zaman dulu itu. Ya, jadi ini tadi habis ini berangkat gitu. Ya belum lama ini tadi berangkat. Ya mungkin sebelum kita lanjut bahas selanjutnya ya. Jadi sempat saya sedikit lupa Mas Pur. Mungkin kita bisa mengirim doa buat korban-korban tadi ya, supaya ya mereka tenang, ya lebih tenang ya, karena tadi minta bantuan seperti itu ya Mas Yodi ya. Ya mungkin kita kirimkan Al-Fatihah ya Mas Yodi ya. Ya mungkin kita langsung aja ya. Bismillah.
Ya, semoga beliau-beliau yang ada di sini yang minta bantuan agak terbantulah ya dengan doa kita ya. Karena kan memang maaf kalau arwah bunuh diri kan tidak bisa kembali ya Mas Yodi. Jadi yang saya tahu itu memang harus sampai nanti akhir zaman itu baru di ini, karena nggak bisa diterima dulu lah seperti itu kan. Ya mungkin lanjut Mas Pur. Ini di belakang kita ada kayak sebuah ruangan Mas Pur. Ya. Nah ini tuh ruangan apa sih? Kalau saya lihat ini dari bentuknya ya ini ruangan untuk kepala stasiun dulu. Ya. Jadi juga kantor kecilnya gitu ya. Kantor kecilnya. Jadi juga untuk mengoperasikan, kalau dulu itu ada seperti persilangan dan sebagainya itu ada di situ. Jadi ada alat yang untuk wesel dan sebagainya itu ada di situ Mas. Iya. Dan saya tertarik sih ini karena gimana ya, mungkin ada yang menarik lah di situ. Atau mungkin kita coba langsung aja karena nggak tahu ini ada apa. Ayo kita teman-teman kita ngecek apa yang menarik Mas Pur. Nah waktu Mas Pur melihat kereta uap ya teman-teman, jadi kita berada di ruangan utama stasiun. Nah tepatnya di belakang kita itu ada sebuah ruang kendali, dan di sana Mas Pur sempat tertarik sebuah energi teman-teman. Nah saat kami mencoba untuk menghampiri ruangan tersebut, ternyata ada yang membuat Mas Pur cukup terkejut. Oke Mas Yodi, coba kita masuk ya, karena menurut saya sih ada yang seperti menarik sih. Ini di sini aja Mas Yodi. Nah di ruang kendali itu saya baru kali ini ya, yang jelas belum saya rasakan di tempat lain. Jadi saya kaget melihat makhluk seperti itu memang baru kali ini ya teman-teman ya. Karena memang di situ kan ada kayak lubang yang persegi panjang. Jadi waktu saya tertarik ke sana dan melihat lubang itu, ternyata di situ ada sosok poci yang baru berbaring ya teman-teman. Jadi kagetnya saya itu memang karena biasanya saya melihat langsung di pojok ataupun di atas, tapi sosoknya itu waktu saya masuk dia nggak ada. Nah waktu saya melihat cekungan itu ternyata dia baru berbaring seperti ini ya teman. Jadi saya kagetnya ada di situ ya. Saya sempat kaget ya Mas Yodi ya. Apa itu ada ini? Kan itu ada cekungan ya? Iya. Ada cekungan itu. Nah, pas saya lihat itu ternyata ada ini poci yang sedang berbaring. Dan ini besarnya ya panjangnya ini sama ukuran ini ya? Iya. Cukup besar berarti ya Mas? Iya ini sekitar tingginya itu 2 meteran Mas Yodi ininya. Ini jadi di sini aja ya teman-teman, karena saya udah kaget tadi. Tadi ada apa sih energi dari sana itu lumayan. Saya gini kok berbaring seperti itu. Di bawah situ ya? Ya itu di situ. Dan ini dulunya ini ya teman-teman ya, ini ruang kepala stasiunnya ya. Jadi untuk kantor kepala stasiunnya dulu di sini. Jadi semua koordinator ataupun semua aktivitas itu pusatnya di sini ya? Di sini seperti kalau ada kereta persilangan seperti itu dikontrolnya dari sini Mas Yodi. Ya. Tapi ada yang saya mau tanyakan ya Mas? Ya tanyakan. Silakan. Entitas yang ada di sini kira-kira mengganggu enggak sih? Kalau mengganggu enggaknya sih menurut saya ini lebih ke sering menampakkan sih. Kalau yang ini seperti kemarin cerita teman saya itu waktu lihat kereta lewat itu ada sosoknya ini di atas itu. Jadi ikut ya, ikut seperti itu.
Jadi sempat membuat masker kaget. Ya, tadi kaget karena biasanya kan menampakkan di pojok di mana itu toh. Iya. Kok tadi ada cekungan apa, saya lihat itu berbaring seperti ini. Jadi kan langsung ini kan mungkin ada di gedung sebelah itu yang menurut saya ini bising sekali Mas Yodi. Karena mungkin banyak sekali ini makhluk yang ada di sana sih. Ya mungkin kita bisa cek. Ya ya, kita cek aja nanti di sana ya. Mari. Ya. Kita bergeser ke tempat berikutnya ya teman-teman. Jadi stasiun ini itu memiliki 2 bangunan. Jadi bangunan inti, dan di sampingnya lagi itu ada sebuah gudang untuk sebuah penyimpanan yang berkaitan dengan kereta api. Nah, akhirnya di sana kita mencoba menghampiri karena Mas Pur sempat merasakan sesuatu energi yang bisa dibilang sangat ramai di lokasi tersebut. Akhirnya kita mencoba untuk menghampiri. Nah, oke Mas Pur. Tadi kan Mas Pur sempat tertarik di salah satu tempat nih. Kita akan mengunjungi tempat mana lagi nih Mas Pur? Ya, di samping bangunan stasiun ini ada kayak sebuah gudang ya Mas Yodi ya. Dan menurut saya itu entitas yang biasa kita jumpai ini Mas Yodi, tapi banyak, skalanya itu banyak. Jadi seperti yang besar berbulu gitu, tapi ini beberapa, nggak cuma satu. Karena bising sekali. Dan juga jadi tadi kan di depan stasiun itu juga ada 2 pohon beringin yang besar ya itu ya Mas Yodi ya. Nah itu juga banyak sekali juga. Jadi entitas itu sangat nyaman di sini karena ini ada gedung yang kita bisa ke sini aja Mas Yodi. Oh iya. Nah ini ada seperti ruang penyimpanan Mas Yodi. Jadi sebuah gudang ya Mas Yodi. Ya, jadi ini kalau yang saya lihat sih dan yang saya tahu ya ini memang seperti penyimpanan bantalan rel seperti itu, tapi yang masih dulu. Sekarang kan sudah diganti beton-beton itu ya. Tapi ini sekarang disimpannya yang lama seperti kayu-kayu balok-balok jati itu di sini. Dan ini banyak sekali, kalau kita bisa masuk mungkin sangat panas sekali di dalam, sangat banyak sekali. Mungkin juga cukup menarik ya, yang ada di dalam itu juga apa gitu. Tapi sayang sekali kita nggak bisa masuk ya teman-teman. Karena ini juga ada tulisan selain petugas dilarang masuk ya. Dan juga digembok juga. Ya. Mungkin kita bisa menyusuri bangunannya aja Mas Yodi dari samping. Karena ini kan cukup luas juga bangunannya. Kita coba keliling aja. Berarti gudang ini itu untuk menyimpan bantalan-bantalan untuk ya pokoknya untuk yang berhubungan dengan rel gitu ya. Ya, itu kan ada bantalannya itu Mas Yodi. Oh iya. Nah itu. Tapi itu sudah diganti dengan beton. Dan dulu kan masih seperti jati-jati itu kayu. Ini juga apa? Nganunya pakai rel. Iya. Iya kan? Ini juga jati Mas Yodi, jati tua. Nah, setelah kita berkeliling gudang ya, di depan stasiunnya itu ada 2 pohon besar ya, yang itu pohon beringin. Yang di sana memang saya mencoba menerawang energinya itu seperti apa. Ternyata juga cukup besar sekali ya teman-teman, karena memang di sana itu banyak dihuni seperti makhluk yang biasa saya dan Mas Yodi ceritakan di penelusuran, yaitu makhluk yang tinggi besar dan berbulu itu. Nah, setelah beberapa penelusuran dari awal hingga akhir ya teman-teman, yang saya rasakan itu ada beberapa saya mengalami sebuah seperti interaksi dari makhluk halus ini, seperti ya merasa merinding ataupun terdengar beberapa suara seperti ya layaknya stasiun masih aktif. Jadi seperti itu ya teman-teman. Dari awal saat memasuki ruangan tersebut itu sudah terasa, dan setiap ruangan juga dari ruangan tunggu hingga ruangan utama itu memang
dimensinya berbeda teman-teman. Jadi saat saya memasuki itu seperti menembus suatu dimensi dan membuat hawa di situ pun juga berbeda rasanya. Nah, mungkin dari rangkaian penelusuran kita di Stasiun Kalasan ini, mungkin ada sedikit ya himbauan untuk teman-teman semuanya, bahwasanya rel kereta api itu sangat berbahaya ya untuk kita bermain di sana atau mungkin sekedar selfie di sana, karena memang salah satu korban juga yang ada di sana itu karena mereka selfie beberapa orang, dan yang korban itu sudah dipanggil-panggil tetapi seperti tidak mendengar seperti itu, karena memang entitas di sana yang sepanjang rel mungkin teman-teman juga pernah mendengar seperti ada setan gudeg dan sebagainya yang menutupi telinga kita, jadi kita tidak bisa mendengar ada kereta yang datang. Dan mungkin juga untuk teman-teman semua ya, jangan sekali-sekali mencoba untuk seperti mengakhiri hidup seperti yang kita kemarin penelusuran di sana, karena memang Tuhan itu memberi kita cobaan tidak akan pernah melampaui batasan kita. Dan mungkin juga satu lagi ya teman-teman yang teman-teman perlu perhatikan juga, kalau melintasi palang kereta api ataupun di sepanjang rel itu, kita harus tetap fokus, kita harus tetap banyak-banyak berdoa agar dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ingin mengucapkan buat teman-teman semua yang sudah menonton video dari awal sampai akhir, mengucapkan terima kasih. Dan jangan lupa untuk teman-teman semua dukung terus Maskur Channel. Caranya tinggal klik tombol subscribe di bawah, like, komen sebanyak-banyaknya, dan juga share ke teman-teman yang lain. Dan mungkin itu aja ya teman-teman yang bisa kami ceritakan di tempat ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Saya ucapkan terima kasih yang banyak sekali untuk teman-teman subscriber Maskur Channel yang terus mendukung kami, agar kami tetap terus semangat membuat konten-konten yang bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.